tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam, oleh keturunan Adam alaihissalam di hari nahar, di hari kurban 10 Zulhijjah, yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah hewan kurban. Ada di antara kita mungkin masih bertanya-tanya, Ustaz, kenapa harus kurban? Apa kepentingan kami dengan kurban? Apa fadilat kurban sehingga kami harus menyisihkan dari uang kami 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta untuk ibadah kurban? Apa fadilatnya? Bagi orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat, cukup baginya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah kurban. Apa fadilah kurban? Kenapa harus berkurban? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kurban. Jadi karena kita cinta dengan Nabi, Nabi buat, maka kita pun buat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Rasulullah SAW waktunya sangat padat, mengurus banyak hal, dari mengurus keluarga, mengurus masyarakat Madinah, mengurus umat Islam, sampai masa-masa beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril yang harus beliau sampaikan kepada seluruh umat beliau. Waktu beliau sangat padat, harta beliau itu tidak ada yang keluar sia-sia, tapi beliau melaksanakan ibadah kurban, menunjukkan ada sesuatu pada ibadah kurban ini. Jadi cukup bagi orang yang memiliki iman yang kuat, kecintaan kepada Nabi yang kuat, cukup baginya karena Rasulullah SAW buat. Ini persis seperti salah seorang tabi'in ketika ditanya, kenapa kita di hari akhirat harus masuk ke dalam surga? Karena di surgalah ada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di surga, maka kita harus masuk dalam surga. Karena kita cinta dan ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk melaksanakan ibadah kurban. Ada beberapa hadis motivasi beliau untuk melaksanakan ibadah kurban. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari nahar, pada hari kurban. Apa itu hari kurban? Hari kurban puncak dari 10 awal Zulhijjah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam, oleh keturunan Adam alaihissalam di hari nahar, di hari kurban 10 Zulhijjah, yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang nanti pada hari kiamat, biquruniha, lengkap dengan tanduknya. Jadi carilah hewan kurban yang bertanduk, itu lebih utama. Biquruniha wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa uzlafiha, lengkap dengan kuku-kukunya. Jadi kalau kita berkurban dengan hewan yang bentuknya begini, nanti pada hari kiamat begitu juga. Yang ukurannya bagaimana, nanti pada hari kiamat begitu juga. Yang bulunya bagaimana, pada hari kiamat begitu juga. Dan nanti akan menjadi kendaraan kita. Ustaz, saya 80 kilo, kambing yang saya beli 15 kilo, matilah, ya enggak sanggup itu kambing itu memikul saya. Ada hadis yang lain bahwa pada hari kiamat nanti kambing lembu tersebut akan dilipat gandakan besarnya oleh Allah 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi hadis ini berbunyi,
Wa innaha, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, lengkap dengan kuku-kukunya, wa anna ad-dama, dan sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari sembelihan tersebut, la yaqa'u minallahi bimakan, akan Allah tempatkan di suatu tempat, qabla ay yaqa'a minal ardh, sebelum darah itu jatuh ke atas muka bumi. Jadi kan darah pertama itu daman masuhan, darah yang keluar kencang. Kencangnya mungkin dalam hitungan detik atau mungkin kurang dari 1 detik. Tapi Masya Allah, belum sempat darah itu menetes ke bumi, Allah sudah tempatkan di suatu tempat. Apakah darahnya saja? Tidak, lengkap dengan hewannya. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah jiwa dengan korbannya. Berarti ini berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan, tidak akan rugi ibadah kurban yang kalian lakukan. Kalian akan lihat nanti pada hari kiamat bagaimana balasannya. Ini satu hadis. Kemudian ada hadis yang lain, di antaranya adalah ketika Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, di mana Sayyidah Fatimah punya hewan kurban pada tahun tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan kepada Sayyidah Fatimah untuk menyaksikan hewan sembelihan tersebut atau hewan kurban tersebut ketika hendak disembelih. Jadi ibu-ibu kalau nanti berkurban dianjurkan menyaksikan hewan yang disembelih. Jadi panitia kurban nanti menyiapkan posisi yang strategis untuk kaum ibu kalau mereka ingin menyaksikan. Kalau tahan, kadang-kadang ada juga yang nggak sanggup melihat darah. Jadi perintah Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah bersifat anjuran, fashhadi qumi washhadiha, wahai Fatimah, berdirilah, saksikan hewan kurban kamu ketika hendak disembelih. Kenapa? Ya Rasulullah, karena sesungguhnya dengan hewan kurbanmu itu disembelih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosamu yang telah berlalu. Masya Allah. Siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Sayyidah Fatimah sangat bergembira sampai bertanya, ya Rasulullah, dia enggak manggil wahai ayah karena ini bersifat syariat. Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita atau juga umum untuk umatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini khusus untuk kita Ahlul Bait dan juga umum untuk seluruh umatku. Masya Allah. Jadi kalau begitu Bapak sekalian, dari hadis ini dapat kita fahami berdasarkan dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan ini, bahwa kurban itu diantara sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Kurban diantara ibadah yang memudahkan datangnya rezeki. Kenapa? Karena diantara yang menghambat rezeki kita datang adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan kurban diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berlalu, maka keran rezeki akan mengalir kepada kita. Sama juga seperti haji. Haji bagaimana beratnya pengorbanan? Haji, tidak ada orang yang melaksanakan haji dan hajinya itu adalah haji mabrur, melainkan pulang dari haji itu kayaumi waladathu ummuh, seperti hari dia baru dilahirkan dari rahim ibunya, enggak ada dosa. Maka berdasarkan ini ada hadis yang lain, al-hajju wal umratu, haji dan umrah, yanfiyani al-faqra, kedua ini haji dan umrah mengikis kemiskinan. Mengikis kemiskinan, seolah kemiskinan itu melekat pada diri kita, dikikis dengan haji dan umrah, seperti api yang mengikis karatan besi. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, mari sama-sama kita laksanakan ibadah kurban, karena ibadah kurban dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang telah berlalu.
dan dia termasuk di antara sebab datangnya rezeki yang melimpah ruah. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang lain yang isinya bahwa dari hewan kurban yang kita lakukan pengorbanannya itu, setiap bulunya itu tercatat satu kebaikan bagi kita, satu pahala. Pertanyaannya, berapa banyak bulu yang ada di hewan, kita bilang yang paling kecil kambing? Ada yang sanggup menghitung bulunya? Nggak ada yang sanggup menghitung bulunya. Jadi kira-kira berapa? Miliaran. Jadi miliaran pahala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Bapak sekalian, setelah kita dapatkan 4 keistimewaan ini, yang pertama itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu adalah amalan yang paling terbaik untuk dilakukan di hari 10 Zulhijjah. Yang ketiga, bahwa itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang keempat, bahwa setiap helai bulu yang ada pada hewan kurban itu akan tercatat satu kebaikan bagi kita. Maka apalagi Allah sekalian. Dan ibadah kurban ini setahun hanya bisa sekali. Waktunya hanya terbatas pada 4 hari, 10, 11, 12, 13. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.